Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang ya, ya semangat karena masih pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Sebelumnya ibu cek kehadirannya dulu ya. Bulan dari Tri Gustian. Hadir semua ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu mau tanya, siapa yang datang pertama sekali tadi pagi? Yang datang pertama sekali? Yang cowok? Siapa? Hafiz? Silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Di sini masih apa semua lagu Indonesia Raya? Apa ya? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Indonesia. Sudah rapi semuanya? Bukunya sudah dikeluarkan? Bawa semua ya buku siswanya. Akan belajar tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Masih di subtema pertama. Masih di subtema pertama, pembelajaran kedua. Subtema pertama itu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di sini tujuan belajarnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa 18 Nah, coba perhatikan gambar yang ibu bawakan. Ini ada gambar tentang apa? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Pada zaman dahulu ini gambar tentang apa? Pertanian. Ada lagi? Ini ada orang yang sedang bekerja, ini ada orang yang sedang memerintah. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Masa penjajahan dahulu kala, kerja paksa atau tanam paksa. Di sini bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan menyelenggarakan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap masyarakat di Indonesia. Di sini itu ada semboyan 3G dari bangsa-bangsa luar. Bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Dulu masyarakat Indonesia menderita tidak? Menderita kira-kira karena apa? Susah. Lalu ada karena apa lagi? Karena dipaksa untuk bekerja. Baiklah, di sini ada teks bacaan tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Silakan kita bacakan bersama-sama aja ya. Ibu, siapa yang ingin membaca pertama? Mulai dari Wulandari aja. Wulandari, peristiwa pada masa pemerintahan kolonial
ada yang tahu? Inggris siapa yang terkenal? Thomas Stamford Raffles. Yang lain? Wulandari menjawab Thomas Stamford Raffles. Ada yang lain? Atau sama semua? Sama semua ya? Kalau yang Belanda, ada yang bisa menjawab? Siapakah tokoh yang paling terkenal? Cornelis. Selain Cornelis ada siapa lagi? Selain Cornelis ada siapa? Alif nggak apa-apa jawab Alif. Ada Jansen. Terus ada siapa lagi? De Angeles. Terus Hotman. Ada satu lagi, siapa ayo? Benar sekali untuk tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia itu Inggris ada Thomas Stamford Raffles. Lalu di Belanda ada pertama tadi Cornelis de. Lalu ada Hotman. Lalu ada Angeles. Yang keempat ada Jansen dan Pan. Terakhir ada Den Bosch. Lalu selanjutnya, di manakah daerah kekuasaan Inggris dan Belanda? Yang di Inggris ada yang tahu? Daerah kekuasaannya di Indonesia itu di mana saja? Itu ada di Pulau Jawa. Lalu ada di mana? Ada Yogyakarta. Ada apa? Surakarta. Itu yang di mana? Di Inggris atau Belanda? Inggris. Daerah kekuasaan di Inggris. Kalau di Belanda? Daerah kekuasaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kalau di Inggris itu daerah Sumatera. Karena daerah kekuasaan itu ada daerah kekuasaan VOC. Ada di Ambon dan ada di mana? Bogor. Kalau di Inggris itu ada di Sumatera, Ambon dan Belanda. Kalau daerah kekuasaan yang di Belanda itu di mana saja? Kalau di Indonesia hampir seluruh wilayah Indonesia. Apa? 19 Oktober 1811. 1811 sampai 1816. Kalau yang di Belanda dari tahun berapa? Itu ada kerja. Ini tadi ada kerja apa? Kerja paksa atau kerja lodi. Kalau di Belanda itu apa kebijakannya? Penyerahan hasil panen itu hasil iya benar, penyerahan rempah-rempah, hasil bumi. Lalu ada tadi tanam paksa, ada kerja rodi dan apa? Rempah-rempah termasuk hasil bumi. Waktu masa kolonial Inggris dan Belanda, masyarakatnya itu keadaannya seperti apa sih? Miskin. Lalu menderita. Benar sekali. Baiklah, Ibu
kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya ya. Nanti Ibu akan tunjuk satu orang berdasarkan nomornya untuk presentasi hasil diskusi ya. Nomor 2. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kelompok 1 nomor 2. Yang nomor 2 ya. Yang tengah silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompoknya silakan. Rakyat lebih banyak mencukupkan perhatian tenaga dan waktunya untuk tanaman Bulan itu saja. Silakan kembali. Faktor-faktor mendorong terjadinya penjajahan berikut bangsa Eropa. Jawaban pada tahun 1000. Kelompok 2. Silakan. Terjadinya penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. Tadi kelompok 2 menjawab apa faktor-faktornya? Nomor 1, kerajaan samudra bangsa-bangsa Eropa, yaitu yang pertama untuk berdagang. Lalu mereka membentuk POC. POC itu adalah Pyramid of Indies Company, yaitu kongsi dagang yang dibentuk oleh pedagang Belanda dan didukung oleh pemerintahannya. Lalu tadi ada ringkasan peristiwa dibentuknya POC. Ringkasan peristiwa dibentuknya POC itu yaitu karena adanya perdagangan, hubungan perdagangan. Di sana pedagang Belanda membentuk kongsi dagang tadi yang bernama POC untuk menguasai pertama pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia, lalu untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang terakhir adalah apa tadi? Rempah-rempah, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Sebelum kita lanjutkan materi, sudah bosan semua? Sudah bosan belum? Bahwa bertelur-telur. Yang pertama, siap-siap ya. Jelaskan perbedaan antara peristiwa membeku dan mencair. Kelompok 1, nomor 1. Silakan jawab perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Kalau membeku itu apa? Merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Kalau mencair? Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Ya. Lilin, balon. Lilin dan balon. Di sini ada peristiwa membeku, mencair dan menguap. Apanya sudah ada lilin ya? Sudah ada lilin. Kita akan melakukan uji coba. Lilin itu lilin ini membeku atau menguap atau mencair? Membeku. Ada yang ngomong bisa membeku, ada yang ngomong bisa mencair. Lilin bisa membeku dan mencair. Coba perhatikan lilin, hidupkan lilinnya. Kita hidupkan bersama-sama ya. Nah, perhatikan lilinnya. Lilinnya itu dari keadaan membeku bisa mencair. Kalau
cair? Mengapa lilin cair beku? Mengapa air kalau diletakkan mengikuti badannya? Kenapa seperti pertanyaan ya? Coba di sini perhatikan. Lilinnya itu dari keadaan beku. Sudah beku, dia terkena panas. Sudah panas dia mencair. Sudah mencair, dia membeku. Membeku tidak? Membeku. Baiklah, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Di sini ada peristiwa apa saja? Iya, lilinnya padat menjadi cair atau dan bisa dari cair menjadi beku. Lalu balon tadi menguap lalu menjadi gas. Baiklah, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Itu dengan tinggi rendah nada. Di sana lagunya itu menjelaskan tentang negeri Indonesia yang elok dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Lalu tadi yang kedua, Hafiz perhatikan dulu. Yang kedua, harapannya akan selalu menjadi negeri yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Indonesia adalah negeri yang aman dan makmur atau amat subur. Di Indonesia juga disebut Pulau Melati karena keindahannya. Terus ada di sini tadi ada pohon kelapa karena ada di pantai. Keindahannya di apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi tentang penjajahan. Tadi ada penjajahan apa saja? Belanda dan Inggris. Lalu ada apa lagi?
Waalaikumsalam. Salam.